Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena yang terjadi di alam kubur masih menjadi misteri bagi seluruh manusia yang masih hidup. Akan tetapi, dalam ajaran Islam, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis, banyak sekali menuangkan gambaran tentang situasi apa yang akan dialami manusia di alam kubur. Penjelasan sederhananya, orang yang semasa hidupnya taat dan patuh terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Sedang manusia yang semasa hidupnya sering bermaksiat, bersikap tak acuh dengan dosa yang terus menumpuk, dan tidak peduli terhadap perintah dan larangan dari Allah, maka manusia yang penuh dosa ini tak akan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan malaikat, sehingga dia akan disiksa terus-menerus hingga hari kiamat. Dijelaskan dalam kitab Bushrul Karim karya Syekh Sa'id Ibnu Muhammad Ba'ashin bahwa pertanyaan mungkar dan nakir hanya berlaku bagi mereka yang telah mukallaf, yaitu orang yang baligh dan berakal sehat. Mereka yang wafat belum mencapai usia baligh atau tidak memiliki akal sehat tidak terkena pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Rasulullah SAW menerangkan kepada setiap hamba beriman bahwa jenazah baik muslim maupun non-muslim ketika telah dikebumikan, malaikat mungkar dan nakir datang untuk bertanya perihal ketuhanan, agama, kenabian, kitab suci, kiblat, dan saudara seiman, sebagaimana yang tercantum dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud, dan An-Nasai. Meski ada ketentuan demikian, Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih memberikan karunia-Nya bagi mereka yang dikecualikan. Pengecualian pertanyaan ini otomatis akan berdampak kepada keamanan dan kenyamanan seorang hamba yang berada di alam kubur, karena sudah jelas dia akan terbebas dari siksa kubur. Lantas, amal apa saja yang membuat seseorang bisa terhindar dari pedihnya siksa kubur? Pertama, orang yang mati syahid di jalan Allah. Orang yang syahid yaitu adalah orang yang dibunuh sebagai mujahid di jalan Allah dan disebut dengan syuhada, sebab Allah dan para malaikatnya bersaksi padanya dengan surga. Orang yang syahid itu sesungguhnya hidup, dan orang yang syahid itu menjadi saksi atas orang-orang yang hadir dalam medan pertempuran yang berjuang di jalan Allah. Dalam hadis riwayat Imam Nasai dijelaskan, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahida?" Wahai Rasulullah, mengapa kaum mukmin diuji atau ditanya di dalam kuburnya kecuali orang yang syahid? Lantas Rasulullah pun menjawab, "Kafa bi barakatis suyufi ala ra'sihi fitnatun." Cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya orang yang mati syahid itu sebagai ujian baginya. Makna hadis ini adalah bahwa pertanyaan di alam kubur dibuat untuk menguji orang-orang yang benar-benar beriman, sedang penegasan tentang kilatan pedang yang membuatnya tak terhindar dari kematian adalah bukti jelas dan ketulusan iman seorang syuhada. Selain itu, orang yang mati syahid memiliki keutamaan yang begitu luar biasa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai 6 keutamaan. Dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dijaga dari siksa kubur, diberi keamanan dan ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur, diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia dan seisinya, dinikahkan dengan 72 bidadari dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kedua, ribat di jalan Allah, yaitu menjaga perbatasan wilayah kekuasaan Islam dari serangan kaum kafir dan mengusirnya. Adapun keutamaan orang yang menjaga perbatasan wilayah kekuasaan Muslim adalah sebagaimana keterangan Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya. Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Menjaga perbatasan sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan penuh dan diiringi dengan melaksanakan sholat pada malam harinya. Wa in mata jaro alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa minal fattan. Jikalau orang yang menjaga perbatasan itu meninggal, maka dialirkan padanya pahala amalnya yang telah ia kerjakan, dan dialirkan pula rezeki padanya, dan dia terjaga dari berbagai macam fitnah. Dalam Sunan Abu Daud pun dijelaskan
orang yang meninggal dalam menjaga perbatasan dari serangan kaum kafir, maka dia akan aman dari fitnah kubur. Ketiga, meninggal karena sebab penyakit perut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang meninggal karena sakit di perutnya, niscaya tidak akan ada azab di dalam kuburnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Yang dimaksudkan meninggal karena mengalami sakit perut sehingga terlepas dari siksa kubur adalah kematiannya disebabkan oleh penyakit perut, semisal kanker perut, kanker usus besar, mah, dan sebagainya. Keempat, membaca surat Al-Mulk atau Tabarok dengan istiqomah. Surat Al-Mulk memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah orang yang senantiasa membaca surat ini secara istiqomah, kecuali ketika ada udzur syar'i, maka ia kelak akan selamat dari siksa kubur. Sebagaimana bunyi hadis dari Ibnu Abbas, ketika sahabat Rasulullah membuat tenda di dekat kuburan, ia tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah kuburan. Tak lama sahabat itu kemudian menyadari bahwa tempat itu adalah kuburan seseorang. Tiba-tiba saja dia mendengar dari dalam kubur itu bacaan surat Al-Mulk hingga hatam. Kemudian Rasulullah pun bersabda, ini adalah pencegahan, itu adalah keselamatan yang membebaskan dari siksa kubur. Surat Al-Mulk menyimpan banyak sekali hikmah. Ketika kita mengetahui dan memahami isi kandungan surat Al-Mulk, maka kita senantiasa akan menjadi hamba yang taat kepada Allah. Semisal dalam surat Al-Mulk ayat ke-12, yang artinya, mereka itu takut pada Allah di kesunyian, ketika mereka tidak nampak di hadapan manusia lainnya. Mereka pun taat pada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tentu saja, dalam keadaan terang-terangan, mereka pun lebih taat lagi pada Allah. Quran Surat Al-Mulk ayat ke-12. Di dalam Surat Al-Mulk ayat ke-15, Allah juga menunjukkan isyaratnya mengenai perintah berjalan di muka bumi untuk mencari rezeki dengan berdagang, bertani, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa tawakal bukan berarti hanya berserah diri pada Allah, melainkan juga bekerja dan berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Quran Surat Al-Mulk ayat ke-15. Beruntunglah bagi mereka orang yang sudah menghafal surat Al-Mulk dan terus membacanya setiap hari. Mereka akan mendapatkan keselamatan di alam kubur. Kelima, meninggal pada malam Jumat dan hari Jumat. Dalam sebuah hadis yang diceritakan melalui riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah pernah bersabda, artinya, tidaklah seseorang meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat, kecuali Allah menjaga dirinya dari fitnah kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, dan hadis ini menunjukkan bahwa meninggal pada hari Jumat maupun malam Jumat menjadi sebab seseorang terhindar dari siksa kubur. Sahabat beriman, inilah orang-orang yang bisa selamat dari alam kubur. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.